Halo semuanya, kembali lagi di Z Podcast bersama gue Zidan. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat selalu, tetap bugar ya, tetap tegar semuanya ya di pandemi corona ini. Dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya, dan sering-seringlah cuci tangan gitu ya. Nah, ini teman-teman pada lagi ngapain nih ya? Gue nggak tahu kalian lagi pada ngapain. Ya kita ngomong santai aja kayak di episode podcast kali ini. Gue juga lagi pengen ngomong santai sih, nggak agak teratur gitu. So gue juga lagi ngopi by the way. Oke, di episode sebelumnya gue udah membahas tentang yang namanya cara bagaimana kita itu bisa dihargai orang lain. Nah, salah satu poin di episode sebelumnya itu ya ada salah satu poin yang bilang kalau kita ingin dihargai orang lain, kita harus menjadi pendengar yang baik gitu loh. Nah, di episode kali ini gue akan membahas bagaimana sih kita menjadi pendengar yang baik. Oke, tips yang pertama, yakinkan teman kamu kalau kamu itu bisa dipercaya. Ketika teman kamu sudah mulai terbuka, ingin cerita dengan kamu bisa meyakinkan teman kamu bahwa kita itu bersedia membantu dan meluangkan waktu kita untuk mendengarkan cerita teman kita itu. Nah, tapi di sini jangan frontal langsung. Kalau ya misal kalian lagi ketemuan gitu, belum apa-apa, belum pemanasan, belum ngobrol yang simple-simple, terus kamu langsung bilang, kalau ada apa-apa langsung cerita ke gue ya, gue ada kayak itu ngapain sih gitu loh. Kayak so asik gitu loh. Nah, kalau kalian emang mau meyakinkan teman kalian, masuklah di dalam ya agak-agak tengah lah, agak pertengahan gitu lah. Ketika teman kamu mungkin kayak lagi kayak nyindir gebetan atau apa, terus kayak temen kamu nggak jadi nanti malah jadi cerita. Nah gitu, kalian boleh masuk tuh ke situ kayak nggak apa-apa kok, terus lo bilang terus nggak apa-apa, gua masih ada banyak waktu luang, mungkin gue juga bisa bantu lo dengan karena cerita lo tersebut. Nah kayak gitu ya. Tapi kalian harus hargai keputusan temen kamu itu. Kalau dia itu memang nggak mau cerita sama kamu gitu, jangan jadi ya kalian jangan maksa gitu loh. Kalian nawarin, kalau dia emang nggak mau, ya udah kalian hargai keputusan dia gitu loh. Toh itu juga privasi dia sendiri gitu ya. Nah oke. Yang tips yang kedua adalah biarkan temenmu itu bercerita tanpa harus diinterupsi. Jika temanmu sudah mulai terbuka dan mau menceritakan masalahnya, biarkan ia meluapkan semua perasaan, unek-unek, dan pikiran mereka sampai tuntas. Nah, ketika ya dia lagi cerita lagi mungkin sampai emosional gitu, sampai ada yang nangis atau dan sebagainya gitu, ya kalian jangan langsung menghakimi atau menjudge di tengah-tengah gitu loh. Lagi cerita teman kamu, kayak gini, gue lagi dalam bermasalah kayak gini, terus kalian kan lu kan gini, gara-gara lu sendiri atau kayak gini-gini. Ya dia lagi ya agak enak juga gitu loh, itu nggak sopan gitu loh. Kayak dia kayak merasa lo jadi menggurui banget gitu loh, kayak kesannya sok tahu gitu loh. Harus didengerin dulu sampai habis gitu loh. Jadi kalian harus tahan segala asumsi dalam benak kalian dan jangan memotong untuk memberi nasihat maupun berargumen. Kalian boleh bernasehat, kalian boleh berargumen kalau emang kalian satu itu paham ceritanya, kalian harus paham apa yang dialami gitu loh. Kalian jangan ya masih di tengah terus kalian potong, itu jangan. Oke? So kalian boleh berargumen dan berasumsi kalau emang kalian paham ceritanya dan ceritanya sudah sampai habis gitu ya. Oke, tips yang ketiga adalah jadilah pendengar yang aktif. Saat temanmu bercerita, tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar mendengarkan dia gitu loh. Dengarkan ceritanya dengan penuh perhatian dan antusias. Kamu bisa memberikan sedikit respon seperti menganggukkan kepala atau mengucapkan kalimat seperti ya oke, gua jadi gitu, kayak ya kata-kata simpel aja. Kalian kalau dengerin orang gimana sih gitu loh, kalau antusias banget gitu kayak oke, gua jadi gitu ya, kayak gitu. Terus kalian mungkin juga memberikan kontak mata yang baik dan juga kalian jangan main gadget. Oke? So kalau teman kalian itu lagi cerita, kalian harus hargai, jangan main gadget ya. Terus mungkin kalian bisa agak mencondongkan badan kamu itu ke depan gitu. Terus lalu mungkin kamu juga menulis sedikit catatan kecil ya mengenai cerita dia, biar kamu bisa tetap tahu gambaran besar tentang apa yang dia ceritakan gitu loh. Nah, oke, yang keempat adalah bersikap membantu
bukan memaksa. Nah, setelah temanmu selesai bercerita, jangan langsung memberikan respon yang sifatnya menghakiminya. Hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan dan menerima perasaan yang dia alami. Ya kayak gue udah pernah bahas di episode sebelumnya tentang toxic positivity, ya kan. Kalian ya niatnya baik tapi malah jadi racun gitu buat orang lain gitu loh. Nah di sini ya mungkin kita berikan dia kesempatan untuk mengeluarkan segala emosinya, kita luapkan emosinya gitu loh. Terserah dia mau ngapain gitu loh. Nah mungkin kita juga ya berikan dukungannya biasa-biasa aja, nggak usah sampai kayak ya kan lu cuman segitu belum apa-apa, gue lebih berat lagi. Ini bukan masalah perbandingan cuy, ini ya setiap manusia juga punya batasnya masing-masing gitu loh. Jadi kalian harus tahu ya, kalian harus ya biarkan dia go with the flow, jangan paksa dia untuk selalu positif. Orang juga ada negatifnya gitu ya, kayak yin dan yang. Di banyaknya kebaikan pasti ada kejahatan juga gitu loh, di banyaknya kejahatan juga pasti ada sedikit kebaikan gitu loh. Nah di sini gue juga mau nambahin ada hal-hal yang harus dihindari sebagai pendengar. Kalau kita ingin menjadi pendengar yang baik, kita harus menghindari hal-hal ini. Gue kasih 3 poin di sini ya. So yang pertama adalah berargumen atau menghakimi. Yang kedua adalah memotong pembicaraan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu membandingkan dengan orang lain. Oke, itu adalah 3 hal yang harus dihindari sebagai pendengar. Nah, jadi kesimpulan di episode kali ini adalah dengan memberikan ruang temanmu itu untuk bercerita, itu bisa memberikan dampak yang besar kepada teman yang sedang dalam kesulitan gitu. Karena menjadi pendengar yang baik adalah cara sederhana untuk membantu teman kita. Oke, mungkin segitu dari gua. Terima kasih udah dengerin. Dan gua minta maaf karena sekarang gua recordnya lagi nggak di, biasanya gue record di kamar bapak gue karena kamar bapak gue ada di belakang, dan sekarang gue record di kamar gue dan ini pinggir jalan gitu, jadi kalau ada suara-suara motor gitu gue minta maaf ya. Oke, sekian dari gue, terima kasih and see you again and have a nice day.